pagi adik-adik, selamat datang di Cikwit, Cerita Injil Kids. Cikwit selalu menyenangkan menjadi makan rohani bagi kita yang bikin kita kuat. Jadi sekarang Cikwit pagi dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menolong kami, membimbing kami sampai dengan hari Minggu ini. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan supaya kami boleh semakin mengerti dan semakin mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini sebelum cerita kita mau nyanyi dulu. Saya mau nanya dulu ya, hari ini apa kabarnya semuanya? Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you? How are you today? I'm fine. How about you? I'm fine. How about you? I'm fine. How about you? How are you today? Nah, kita semua baik-baik sampai hari ini karena Tuhan. Karena Tuhan begitu baik menjaga kita dan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Cerita kita hari ini dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang baik hati. Suatu hari ada seorang yang bertanya pada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Nah, orang itu adalah seorang ahli Taurat. Sebenarnya dia bertanya mau mencoba Yesus. Yesus bertanya, "Bagaimana bunyi hukum Allah?" "Kasihilah Allah dan sesamamu," kata orang itu. "Tapi siapa ya sesama saya?" Hari ini kita mau mendengar cerita tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati itu. Perumpamaan ini diceritakan Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat tadi tentang siapa sih sesama manusia itu. Nah, Tuhan Yesus menjawabnya dengan bercerita. Adik-adik tahu nggak, kasih itu artinya sayang. Adik-adik sayang pada siapa saja? Sayang sama boneka? Bukan. Tentunya kita menyayangi mama, papa, kakak, adik, koko, cece, dan lain-lain teman kita. Siapa lagi ya? Nah, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita hari ini tentang seseorang yang mengasihi orang lain, yang melakukan kasih kepada orang lain. Nah, kemudian Tuhan Yesus bercerita, pada suatu hari ada seorang yang berjalan sendirian dari kota Yerusalem ke kota Yeriko. Di tengah perjalanan dia dihadang oleh beberapa orang perampok. Mereka mengambil barang-barang yang dibawanya. Perampok itu bahkan mengambil apapun yang bisa ditemukan. Bahkan baju yang dipakai juga dibawa, diambil semua. Orang itu ngelawan, tapi mereka yang ada berapa orang perampok itu memukulnya habis-habisan sampai hampir mati. Kemudian para perampok itu lari dan meninggalkan orang tersebut di pinggir jalan. Kemudian lewat seorang bapak yang biasanya mengajar di tempat ibadah. Namanya seorang imam. Ketika bapak itu melihat orang yang tergeletak itu yang sudah hampir mati di pinggir jalan, dia menjauh dan cepat-cepat pergi dari situ. Nggak lama kemudian ada datang seorang Lewi. Orang Lewi itu adalah orang yang ditugaskan untuk melayani di bait Allah. Jadi mereka orang yang selalu ada dalam ibadah-ibadah di bait Allah. Ketika ia lewat dan melihat orang yang sudah luka-luka berat itu, kemudian ia juga menghindar dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Ia tidak berani dekat-dekat orang itu. Dan ia meninggalkan orang yang sudah hampir mati itu. Nah, tidak lama kemudian datang dari sebuah tempat, sebuah kota yang namanya Samaria. Nah, waktu itu orang Samaria itu tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Ketika orang Samaria itu melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan, dia merasa sedih, dia merasa kasihan, sehingga dia buru-buru turun dari keledainya dan menghampiri orang itu. Ia kemudian segera mengambil air, membasuh luka orang-orang itu, luka yang ada di tubuh orang itu. Kemudian diobatin semua luka-lukanya, kemudian diperban, dibalut.
orang Samaria itu sampai berlutut. Kemudian dia masukkan obatnya pelan-pelan, dia obati lukanya pelan-pelan, sangat hati-hati. Nah setelah itu dia naikkan orang itu, orang yang terluka itu yang sudah dibalut olehnya, naik ke atas keledai, kemudian dibawa ke satu tempat penginapan. Dan kemudian orang Samaria itu yang tidak disukai itu menjaga orang sakit itu sepanjang malam. Orang yang sudah terluka itu sepanjang malam. Dan kemudian besoknya ia membayar pemilik penginapan dan penjaga di situ. Berkata bahwa tolong dijaga ya, dirawat baik-baik sampai lukanya sembuh. Dan ia bisa sehat kembali. Kemudian orang Samaria itu bahkan membayar berapa biayanya sampai orang itu bisa sampai sehat. Sampai dijaga dengan baik. Semuanya dibayar oleh seorang Samaria itu. Nah, perumpamaan Tuhan Yesus itu sampai di situ. Kemudian Tuhan Yesus bertanya lagi kepada ahli Taurat yang bertanya kepadanya, siapakah sesama orang yang terluka itu? Nah, kemudian ahli Taurat itu kemudian menjawab, sesamanya itu adalah orang Samaria yang sudah menunjukkan ketulusan hatinya. Kemudian Yesus berkata, pergilah dan berbuatlah demikian. Nah, kalau menurut adik-adik ya, siapa dari ketiga orang itu yang baik kepada orang yang dirampok itu? Apakah imam? Apakah orang Lewi? Atau orang Samaria mereka gak suka itu? Kenapa ya orang Samaria itu baik kepada orang yang dirampok itu? Karena ia tahu bahwa Tuhan mengajarkan untuk sayang kepada semua orang. Berbuat baik kepada semua orang. Apalagi kepada orang yang sedang susah. Kalau Tuhan mengajarkan untuk mengasihi siapa saja. Apakah adik-adik juga harus mengasihi teman yang suka nakal? Aku gak mau soalnya dia suka cubitin aku. Oh gak mau soalnya dia suka ngambil permen aku. Gak mau pokoknya. Enggak, no. Kalau temannya itu misalnya, teman yang suka nyubit itu, jatuh. Aduh, sakit. Apa masa kita bilang, biarin, syukurin. Enggak pernah seperti itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tentu saja kita harus tetap mengasihi mereka. Walaupun teman kita kadang-kadang nakal, tapi saat mereka susah, kita harus membantunya. Adik-adik juga boleh membantu siapa saja yang butuhkan. Tapi jika ada orang yang gak dikenal nih, minta bantuan dan adik-adik gak kenal siapa itu, adik-adik harus memberitahukannya kepada papa, mama, kakak, atau siapapun juga. Atau Mbak Sus juga kepada orang lain. Dan kita tanya, ada orang yang sedang susah di sana minta tolong, boleh gak dibantu? Ya, gitu. Jadi supaya kita selalu ada dalam pimpinan Tuhan. Nah, Lukas 10 ayat 27 berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yuk kita berdoa. Bapa, tolong kami agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan, mengasihi sesama kami, dan terutamanya mengasihi Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Cikut pagi.